Kalau Tuhan ngasih anugerah ke kita semua manusia berupa otak dan pikiran yang sama, waktu satu hari 24 jam yang juga dipukul rata, jadi kalau kita miskin, jangan salahkan nasib. Halo, Assalamualaikum teman-teman semua. Dalam perjalanan menuju Surabaya, Sally baru aja nyelesain satu buku yang menurut Sally keren banget. Dan sayang kalau buku ini nggak segera Sally bagi dalam program Ada Buku. Untuk itu, video Ada Buku kali ini dengan latar yang berbeda dan dengan alat yang apa adanya juga, semoga nggak mengurangi esensi dari video ini. Oke teman-teman, kita langsung aja ngebahas bukunya. Yang akan kita bahas di episode kali ini berjudul Tajir Melintir, yang ditulis oleh Pak Mardi WP atau lebih akrab disapa Bosman Sontoloyo. Saya yakin banget teman-teman yang nonton video ini udah kenal dengan siapa beliau, mengingat beliau ini sangat terkenal di jagat maya. Untuk itu, saya nggak akan banyak mengenalkan beliau di video ini, hanya sedikit saja overview karena karya-karya beliau udah banyak. Salah satu yang paling dicari adalah buku Tajir Melintir ini. Sedikit overview tentang beliau yang ternyata memiliki 16 perusahaan di Indonesia teman-teman, serta beberapa ada di India dan Amerika. Salah satunya adalah Empora Group yang menaungi beberapa hotel ternama di Indonesia, Santara yang merupakan platform crowdfunding investasi yang membantu para UMKM, Narapati Meat and Mental Clinic, Titis Sampurna Oil and Gas Company, dan masih banyak lagi. Beliau adalah lulusan San Francisco State University, tepatnya dari jurusan Criminal Mind and Forensic Investigator. Sehingga bisa dibilang beliau ini adalah ahli psikoanalisis. Nah, dengan semua bakat nature and nurture-nya, rasa-rasanya wajar banget kalau karya-karya beliau amat sangat dicari. Dan salah satu yang paling dicari adalah buku Tajir Melintir ini. Ada 3 alasan kenapa menurut Sally buku ini amat sangat layak untuk kita semua baca. Alasan yang pertama, definisi sukses setiap orang kan beda-beda ya teman-teman. Dan yang Sally suka adalah penulis tidak berusaha untuk mengeneralisir makna sukses. Justru penulis mengajak untuk mengenal sisi internal kita, deep diving, ngelihatnya ke dalam diri. Karena ternyata faktanya teman-teman, semakin kita kenal siapa kita, semakin kita punya rasa percaya diri yang tinggi saat melakukan apa yang menjadi keahlian alaminya kita. Alasan yang kedua adalah banyak cerita-cerita inspiratif yang diambil dari kisah-kisah teman-temannya penulis yang sebetulnya sederhana tapi syarat akan makna sih menurut Sally. Mulai dari makna ketulusan, berbagi, mencari dan mengejar ridho orang tua, hingga kebaikan-kebaikan kecil yang ternyata menjadi penggerak perubahan besar. Yang pada akhirnya membuat kita tersadar, minimal Sally ya, bahwa ada betapa banyak kebaikan-kebaikan kecil yang justru kebaikan-kebaikan kecil yang diakumulasi ini yang membuat kita menjadi layak berada di titik sekarang. Dan alasan yang ketiga kenapa Sally merekomendasikan buku Tajir Melintir ini adalah karena menurut Sally bukunya nggak neko-neko. Bahasanya gampang dimengerti, contoh-contohnya juga relevan dengan kita. Dengan kata lain, teman-teman bisa banget membaca buku ini sekali duduk 3-4 jam selama kita fokus, teman-teman bakal bisa selesai membacanya. Keren ya? Untuk itu thumbs up untuk penulis dan semua tim balik layar buku Tajir Melintir ini. Dan berikut adalah 3 ide utama yang Sally dapat, setidaknya bagi Sally ya, menjadi aha point yang pengen Sally bagi lewat video ini. Ide besar yang pertama adalah bahwa kaya dan suksesnya seseorang itu ternyata dimulai dari mindset. Ya, dari cara kita berpikir. Ternyata teman-teman, menurut penulis, kaya dan suksesnya seseorang itu bukan karena mereka tahu segalanya teman-teman, melainkan karena 3 hal. Pertama, mindset mereka adalah akan memulai sesuatu yang mereka kuasai. Kedua, mereka tidak takut untuk mempelajari sesuatu yang baru. Dan yang ketiga, mereka kenal dengan kecenderungan dan kelebihan alami yang ada pada dirinya. Sisanya akan mengikuti. Dengan kata lain teman-teman, saat Tuhan menganugerahi kita manusia berupa akal dan pikiran yang sama, waktu yang juga sama-sama 24 jam dalam sehari, 7 hari dalam seminggu, maka ketika kita miskin, jangan serta-merta menyalahkan nasib. Jangan-jangan mental dan karakter miskin itu selama ini terbentuk secara nggak langsung dari cara kita berpikir. Mulai dari kita terus-terusan membuat alasan, kita merasa diri adalah korban, terus menunda-nunda dan nggak mau keluar dari zona nyaman. Ide besar yang kedua yang saya dapat dari buku Tajir Melintir ini adalah ternyata semakin kita kenal dengan siapa kita, semakin besar pula peluang kita untuk terus bertumbuh dan berprogres dalam dunia bisnis.
Nah, teman-teman, di bab kedua dari buku ini, penulis bersama tim mengajak kita untuk menyelami diri kita sendiri, bukan hanya menganalisa kelebihan dan kekurangan, tapi mencoba melihat kecenderungan yang terbentuk di diri berdasarkan apa yang kita lakukan di masa lalu. Penulis lewat buku ini membagi kita semua manusia menjadi 4 tipe: introvert, extrovert, intuitif, dan sensori. Lebih jauh, elaborasi tentang self-awareness atau proses mengenal diri ini masuk pada spesifikasi kelebihan dan kekurangan kita. Dan dari sini, baru kemudian kita tahu nih, jenis atau tipikal bisnis seperti apa yang cocok dengan kepribadian dan kecenderungan kita. Sederhananya teman-teman, penulis lewat buku ini mengajak kita untuk menyelami diri sendiri berdasarkan kecenderungan kita sehari-hari dan membaginya menjadi 8 siu kesuksesan, yaitu creator, star, supporter, deal maker, trader, akumulator, lord, dan mekanik. Bagi seorang kreator misalnya, maka kekuatannya justru adalah mengonsep, ide, tentang gagasan dan membuat inovasi. Bagi seorang star, maka penampilan dan muncul di depan layar adalah keunggulannya. Beda lagi dengan para deal maker teman-teman, yang punya keahlian dalam mendealkan sesuatu serta bernegosiasi. Konkretnya nih, bagi seorang deal maker, produk yang nggak bagus aja bisa dijual, apalagi produk yang bagus dan punya harga yang bersaing. Otomatis akan maju dengan sangat cepat. Kondisi tersebut tentu akan berbeda dengan para trader, yang sangat bergantung pada waktu. Demikian juga dengan akumulator, lord, dan mekanis yang masing-masing punya posisi penting dan dibutuhkan dalam satu organisasi, termasuk dalam bisnis. Nah, menurut penulis, dalam satu tim atau dalam satu organisasi misalnya, akan sangat baik ketika anggotanya memiliki karakter yang berbeda. Contoh, ada satu deal maker, ada satu creator, dan ada satu lord. Atau ada satu star, ada satu supporter, dan ada satu deal maker. Tergantung pada kecenderungan kita masing-masing. Karena justru perbedaan ini yang akan membuat kita saling sulam tambal, saling melengkapi, dan disinilah pentingnya kolaborasi. Dengan kata lain, pertanyaannya jadi berubah, bukan kita mau bisnis apa, tapi bisnis apa yang cocok dengan kita. Menarik ya? Ide besar ketiga yang Sherly suka dari buku ini adalah tentang bagaimana penulis memberi gambaran tentang tingkatan harga saat satu produk itu dijual sebagai komoditas dan saat satu produk dijual sebagai pengalaman. Sederhananya gini teman-teman, semakin kita mampu membuat atau menciptakan pengalaman konsumen dalam merasakan produk kita, maka otomatis repeat ordernya akan tinggi. No matter the price, berapapun harganya, otomatis konsumen akan balik lagi. Contohnya ya, karena Sherly adalah pecinta kopi, jadi kita ambil contoh adalah komoditas kopi. Saat kita menjual biji kopinya, maka mungkin harganya tidak seberapa. Namun, saat kita menjualnya dalam bentuk minuman yang siap untuk kita minum, maka harganya otomatis akan naik. Nah, beda lagi kalau kopi itu udah masuk dalam mall. Sebutlah misalnya merek-merek tertentu, Starbucks misalnya, atau Coffee Bean misalnya, atau Excelso misalnya. Maka yang datang dan membeli di sana bukan mengejar cita rasa kopinya, bener nggak? Melainkan untuk bisa ngobrol, untuk meeting, ngerjain tugas, chit-chat dengan teman, bahkan bukan nggak mungkin, itu adalah lifestyle. Dengan kata lain, yang dijual di sana bukan lagi kopinya saja, melainkan suasana yang terbentuk di kafenya. Bener nggak? Sehingga wajar orang mau membayar dengan harga yang lebih tinggi untuk menikmati kopi sambil bercerita bersama teman. Nah teman-teman, beda lagi kondisinya kalau kita membeli kopi di sebuah resto hotel misalnya, atau di rooftop hotel bersama keluarga, atau bersama sanak saudara tercinta. Otomatis yang sebetulnya mahal adalah pengalaman atau memori kita bersama keluarganya. Ada suasana intim yang dibangun di sana. Nah bagian ini yang menjadi eye-opener banget bagi Sherly ya setidaknya, karena semakin kita bisa memberi nilai tambah berupa pengalaman kepada konsumen saat merasakan produk kita, maka otomatis price dari produk kita akan bertambah. Bukan hanya bertambah, bukan hanya price-nya yang semakin tinggi, melainkan repeat ordernya juga akan tinggi. Nah teman-teman, itu dia ulasan buku Tajir Melintir yang ditulis oleh Pak Mardi WP dari Sherly dan tim Ada Buku. Secara personal, Sherly amat sangat merekomendasikan buku ini untuk teman-teman baca. Terima kasih teman-teman sudah menonton video ini sampai habis dan semoga bisa bermanfaat. Komen di bawah kira-kira buku apa lagi yang menurut teman-teman bagus untuk Sherly dan tim Ada Buku baca. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.